Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mustopo, Waalaikumsalam. Anda. Selamat sekali, saya Muhammad Fahil Zain kembali bertemu dengan Anda dalam program diskusi yang diselenggarakan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sahabat Mustopo, inilah diskusi kita selengkapnya. Semua orang pasti belajar. Bukan cuma mahasiswa. Saya sebagai dosen juga terus belajar. Belajar teknologi baru, belajar dari kasus-kasus baru, supaya saya bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Kalau belajar formal itu udah pasti. Tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya, ketika berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Apalagi saya banyak dapat pelajaran dari orang tua, sahabat, lingkungan, dan pengalaman. Tapi, sebagai mahasiswa yang hidup di lingkungan akademis, saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Banyak pengalaman mereka yang bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Pada akhirnya, kalau mau maju, kita selalu butuh orang lain. Daripada sendiri-sendiri, lebih baik kita belajar bersama untuk maju bersama. Supaya masa depan kita sama-sama cerah. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sahabat Mustopo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang maraknya kasus perundungan di lembaga sekolah. Di studio telah hadir Mas Aris Adilaksono. Beliau adalah komisioner KPAI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Aris. Assalamualaikum Pak Zen dan sahabat Mustopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio. Terima kasih Mas, sama-sama. mengenai maraknya kasus perundungan di lembaga sekolah, apa Ya. tanggapan KPAI? Ya, kami cukup prihatin sekali dan kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi, bahkan terjun ke lapangan secara langsung, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bahkan kesatuan pendidikan. Di tahun 2023, hampir 15% kasus pengaduan yang masuk di KPAI itu rata-rata berupa kekerasan yang kemudian terjadi di satuan pendidikan. Kami di tahun 2023 kemarin ada 3.800 sekian pengaduan. Nah, 15%-nya itu kekerasannya terjadi di satuan pendidikan. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Kenapa? Karena satuan pendidikan mestinya dia hadir memberikan rasa aman, nyaman kepada peserta didik. Namun realitanya di sana banyak sekali terjadi kekerasan, baik bullying, perundungan, hingga kekerasan seksual, intoleransi maupun kebijakan yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Dan hasil survei ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, ada namanya survei lingkungan belajar. Di situ menunjukkan kondisi satuan pendidikan kita darurat kekerasan. Kenapa demikian? Karena 1 dari 3 anak itu hasil surveinya menunjukkan dia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, bahkan ada yang mengalami kekerasan seksual, dan masih banyak 1 dari 4 anak menurut hasil survei itu menunjukkan masih mendapatkan hukuman fisik. Tentu hukuman fisik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk pelaku yang melakukan hukuman fisik tentu kan yang banyak tentu kan gurunya atau tenaga kependidikannya kan begitu ya. Dan ini tentu sangat mengganggu tumbuh kembang peserta didik kita. Harusnya dia belajar dengan riang gembira, sehingga dia fokus dalam pembelajarannya, gampang menangkap pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, keterampilan yang diajarkan oleh gurunya. Tapi karena banyak gangguan-gangguan kekerasan, baik antar sesama teman maupun lingkungan yang kemudian tidak mendukung keramahan dan seterusnya,
ya tentu akhirnya capaian belajarnya kurang maksimal. Faktor apa Mas yang menyebabkan hal ini terjadi dalam pandangan KPI? Iya, hasil pengawasan KPAI, kenapa dominan dan sulit untuk kemudian segera dihentikan atau diakhiri atau dihapuskan kekerasan di satuan pendidikan. Yang dominan tentu memang masih minim edukasi, masih minim sosialisasi terkait apa itu perundungan, bullying, apa itu jenisnya, bagaimana dampaknya, konsekuensinya apa, dan seterusnya, masih sangat minim dilakukan oleh satuan pendidikan maupun oleh pemerintah daerah. Memang betul di tingkat pusat mungkin regulasinya sudah cukup banyak, regulasinya sudah cukup membangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi keterhambatannya ada di pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu. Mungkin terlalu banyak dengan beban capaian kurikulum, capaian pembelajaran, sehingga pada aspek perlindungan kepada anak kurang mendapatkan perhatian. Salah satunya itu. Guru kurang berperan penting ya dalam Iya, saya bisa pastikan bahwa guru kita hari ini masih banyak dengan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi tagihan kurikulum, menghabiskan materi dan seterusnya, administratif sekali, belum sampai menyentuh bagaimana penguatan sikap dan karakter siswa secara maksimal. Interaksi mereka baru sebatas interaksi kognitif, interaksi emosionalnya kadang dibatasi oleh waktu yang kemudian guru padat jadwalnya harus pindah kelas ke kelas, sehingga tidak ada kesempatan kemudian bagaimana seharusnya sekolah sebagai rumah kedua, ya kan, setelah rumah dia dengan keluarganya, di sana kemudian juga sama-sama sibuk pindah kelas ke kelas untuk target materi tertentu, sehingga murid kurang mendapatkan kesempatan mencurahkan masalahnya, curhat, ya kan. Kalaupun ada, pasti responnya sekilas, tidak mengena kepada akar persoalan siswa, tidak mengena kepada apa yang kemudian membuat siswa itu nyaman dan mendapatkan solusi atas problem yang dialami, apalagi problem cara psikisnya. Nah, ini kan butuh pendampingan dan perhatian yang intens. Sekarang ini kan banyak kasus santri tewas di pesantren. Ini apakah sesuatu yang sama motifnya atau bagaimana? KPI kan seperti apa? Ya memang beberapa ya kasus di pesantren hingga ada yang meninggal dan seterusnya. Saya pikir ini juga perlu disikapi dengan serius. Salah satunya tentu kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Agama agar kasus-kasus kekerasan di lembaga keagamaan ini kemudian bisa ditekan. Kami minta untuk kemudian kolaborasi regulasi Permendikbud 46 tahun 2023 itu juga bisa diterapkan turunannya di lembaga pendidikan keagamaan. Salah satunya misalkan di dalam Permendikbud itu mewajibkan ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya, baik pendidikan umum maupun pesantren maupun non pesantren itu diwajibkan. Maka kami minta agar itu diwujudkan. Selain itu, di dalam tim itu kami berpesan baik kepada tim yang di lembaga pendidikan keagamaan atau pendidikan umum, berpesan jangan asal-asalan orang yang terlibat di tim itu, tapi betul-betul tim yang punya perspektif bagaimana melindungi anak. Dia paham tentang konvensi hak anak, setidaknya dia paham tentang undang-undang perlindungan anak, dia paham tentang soal bagaimana psikologi anak, sehingga dia memahami perbedaan individu. Karakteristik yang berbeda ini kan butuh sentuhan yang berbeda pula, butuh cara memperhatikan yang berbeda pula, cara respon yang berbeda pula. Kalau timnya ini asal-asalan, asal nama, asal SK, asal laporan, dan seterusnya, maka kami khawatir akan tidak maksimal regulasi ini penerapannya. Respon dari satuan pendidikan Gitu. Respon satuan pendidikan sejauh ini menerima dengan positif memang, dan kami juga terus mengedukasi, kami terus membina, kami terus bicara soal kalau kita melindungi satu anak, sebenarnya kita sedang melindungi anak-anak yang lain, satu generasi, dan melindungi masa depan bangsa dan negara. Kalau satu saja misalkan di lembaga pendidikan keagamaan tertentu atau satuan pendidikan umum tertentu, satu saja oknum yang melakukan kekerasan, melanggar perlindungan anak, ya kan, ada korban, ya kan, maka sebenarnya yang lain siswa itu tidak aman, santri itu tidak aman, kan gitu kan.
peserta didik itu tidak aman. Kenapa? Karena masih ada oknum-oknum yang kemudian punya punya karakter yang kemudian tidak peduli terhadap bagaimana kemudian bahayanya kekerasan. Nah, ini menurut saya yang kemudian perlu terus kita galakkan, perlu kita bangun kolaborasi, kita bergotong royong agar betul-betul satuan pendidikan bergerak untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan, dan pemerintah daerah juga ikut mendukung. Bukan sekedar tanggung jawab dinas pendidikan, bukan sekedar tanggung jawab Kementerian Agama tingkat kota atau provinsi, tetapi dinas sosial bergerak, UPTD PPA bergerak, ya kan? Dinas DP3A bergerak, dinas kesehatan bergerak, masuk ke satuan-satuan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Untuk apa? Melakukan penyuluhan-penyuluhan. Hari ini anak kita mentalnya ini cukup memprihatinkan. Gampang ngeluh, gampang nyerah, ya kan? Gampang frustasi, gampang tidak fokus, gampang macam-macam. Apa namanya bahasa anak sekarang itu? Gampang boring, gampang putus asa, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ada masalah sedikit langsung. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya kan? Murung, sedih, menyendiri, pelariannya dia kemudian kalau tidak tidak dapat penyelesaian, dia akan membalaskan, melampiaskan kepada teman, kan? Kepada orang di sekitarnya gitu, yang merasa menurut dia, oh dia lemah nih, saya gangguin nih, dibully, di apa. Kalau nggak gitu, kadang sampai pelampiasannya menyakiti dirinya sendiri. Ya kan, ada self harm gitu ya, yang hari ini anak-anak cukup marak. Selain identitas kelompok juga bagian dari pelampiasan atas problematika yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Bahkan kami di tahun 2023 kesehatan mental anak kita, psikis anak kita cukup rapuh begitu, dibuktikan. Angka anak mengakhiri diri cukup tinggi di tahun 2023. Kami sekolah ya usia sekolah. Kami menemukan 42 kasus. Dari 42 kasus, 20 kasus terjadi di satuan pendidikan dan atau dalam lingkungan yang dia masih dalam kondisi memakai seragam. Baru-baru hari kemarin di Banyuwangi, anak kelas 5 menggantungkan diri. Konon hasil identifikasi sementara, dia karena sering melihat tontonan di gadgetnya, di media sosialnya yang kemudian memberikan praktek inspirasi bagaimana kemudian ketika tidak ada jalan keluar, mengakhiri diri. Suatu hal yang naas. Kalau anak ini mentalnya kuat, kalau anak ini kesehatan jiwanya terjaga, terdampingi, insya Allah dia nggak akan melakukan itu. Dia pasti akan mulai mencari jalan yang terbaik. Masih banyak selain orang tua yang bisa menerima curhat dia, ya kan? Menerima problematika yang dia alami, kemudian menceritakan, kemudian sedikit-sedikit mengurai sehingga ketemu solusinya. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat kompleks persoalan di anak, ya. Kemudian kekerasan kepada anak juga luar biasa tantangannya. Baik Mas Aris, kita akan jeda, kita lanjut lagi di segmen kedua ya. Sahabat Mustopo, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Nanti dilanjut ke segmen berikutnya. Kita bersama kami.